Coba dipahami bahasa Ustadz. Bahwa segala yang wujud ini, segala yang ada ini, hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang bernama Allah. Kenapa segala yang ada ini hakikatnya tidak ada? Karena segala yang ada ini berasalnya daripada tiada. Contoh, ini lihat. Di tangan Ustaz nih, perhatikan nih, kosong. Dari kosong, nah muncul, lihat, 1. Walaupun angka 1 ini ada, ini wujud, hakikat adanya ini adalah tidak ada. Yang tidak ada inilah wujud yang sebenar ada. Dari yang kosong inilah munculnya nih. Yang sebenar ada itu bukan yang satu ini yang ada. Yang kosong ini yang sebenar ada. Kenapa yang satu ini berasal daripada tiada? Disitulah dipahami secara makna hakikat bahwa segala yang wujud hakikatnya adalah tiada. Karena dari tiada itulah adanya segala yang wujud ini. Kalau dari yang tiada inilah adanya segala yang wujud, maka yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu hanya Allah lah semata-mata. Itu hakikat cara memahaminya. Tapi kalau dibenturkan dengan logika dan rasio Bapak Ibu, dibenturkan dengan ilmu syariat, mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Masuk akal enggak Bapak Ibu tuh? Mungkinkah yang ada ini berasal daripada tidak ada? Nggak mungkin. Berarti yang ada ini berasal dari yang ada. Bahwa segala yang ada ini ada berasal daripada yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tidak ada. Yang ada ini berasal daripada yang ada. Itu secara logika dan rasio. Mana mungkin pula yang ada ini berasal daripada tidak ada. Tak mungkin, tak masuk akal tuh, nggak diterima tuh. Tapi pahami di balik kata yang Ustaz sampaikan tadi. Bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada. Yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah Azza wa Jalla. Yang disebut Rabbul Izzati. Jadi maknanya secara syariat, segala yang ada berasal dari yang ada. Yang ada itu Allah. Kalau hakikat, segala yang ada berasal daripada tiada. Dan yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah. Contoh lagi Bapak Ibu, ini saya mau menghantarkan ini. Nah, jadi dipanas-panaskan akal pikirnya dulu. Nah, ini gelas Bapak Ibu, kita isi air. Nah, kemudian, ya, air yang di dalam gelas ini kita pindahkan Bapak Ibu, dituangkan boleh, ya, dibayakkan juga boleh. Ketika air yang ada dalam gelas ini kita tumpahkan, nah, kita tumpahkan dalam piring atau apa? Pertanyaannya, adakah air yang di dalam gelas ini lagi Bapak Ibu? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada. Maka air itu ada di dalam kekosongan itu. Maknanya bahwa yang ada ini berasal daripada tiada. Makna hakikinya, kita ini ada di dalam tiada. Alam ini ada di dalam tiada. Yang tiada itu yang kosong. Yang kosong itu adalah Allah. Yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa diceritakan. Maka dikatakan segala yang wujud, segala yang ada berasal daripada tiada. Yang kosong. Dan yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah. Kadang nggak bisa disebut dan nggak bisa dianalisa. Jadi yang kosong itu wujud yang sebenar ada. Makanya disebut namanya la ta'in, zatul haq, zat yang sebenar-benarnya, ya, zatul bihal, keadaan yang sebenar-benarnya, wujud mutlak, wujud hakiki, dia juga tuh Bapak Ibu. Jadi tak bisa kita langsung mengenal akan dirinya. Karena kita tak bisa langsung mengenal dirinya, maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan olehmu ciptaannya. Mana yang katakan ciptaannya itu? Maka ciptaannya
Yang pertama kali yang Allah jadikan itu, itulah namanya nur. Ketika dia telah mentajalikan dirinya, telah menampakkan dirinya, telah mewujudkan dirinya, telah nyata dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya ciptaan. Nur ini juga disebut namanya dengan sifat. Itu bahasanya Bapak Ibu, sifat. Dengan sifatlah kita bisa mengenal zat. Nah, dengan sifat kita bisa mengenal zat. Kenapa? Karena sifat itu nyatanya zat. Nah, kalau kita ingin mengenal zat, kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah sifatnya. Sifat inilah kenyataan daripada zat. Mana yang dikatakan sifatnya itu yang disebut namanya dengan nur. Nur ini yang sifat Bapak Ibu. Karena nur ini disebut sifat, maka nur inilah yang dikatakan dengan makhluk. Nur ini yang disebut namanya ciptaan. Nur ini disebut namanya tajalli. Ini Allah katakan, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu dari Allah, itu adalah nur. An-nur inilah yang disebut namanya kenyataan dirinya. Nur inilah wujud dirinya. Nur inilah bahagian daripada dirinya. Nur inilah percikan dirinya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan nur itu adalah bahagian daripada diriku sendiri. Bahagian diri Tuhan. Maka siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal yang punya nur. Siapa yang telah berjumpa dengan nur, sudah sama dia berjumpa dengan yang punya nur. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan nur, sudah sama dia bertatap wajah dengan yang punya nur. Itu Allah. Bahasa terangnya, siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal Allah. Siapa yang sudah berjumpa dengan nur, sudah sama berjumpa dengan Allah. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan nur, sudah sama dia bertatap wajah dengan Allah. Kenapa demikian? Karena nur ini adalah bahagian dirinya. Nur ini adalah kenyataan dirinya. Nur ini adalah tajalli dirinya. Nur ini adalah belahan jiwanya. Ustaz beri contoh lagi Bapak Ibu. Itu banyak contohnya untuk memudahkan paham. Dari sekian banyak contoh itu, mana yang Bapak Ibu bisa memahaminya, ambil itu. Ini tisu Bapak Ibu, tisu. Ini wujud mutlak, wujud hakiki. Ini yang bisa disebut, kita anggap 0,0 ini. Kosong. Ini tisu, polos. Nggak bisa disebut, hanya dia satu-satunya. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Bagaimana bisa dia dikenal? Nah, kalau kita ingin bisa dia dikenal, ya, ingin kita bisa menyebut dirinya, maka tisu ini bertajalli. Tisu ini mewujudkan dirinya. Tisu ini menzohirkan dirinya. Ya, dari kosong menjadi ada. Ya, dari kosong menjadi ada, dari tiada menjadi wujud dia. Dari nggak bisa disebut, bagaimana bisa disebut? Lihat. Dia mentajalikan dirinya. Pertanyaannya, kalau dia tisu ini mentajalikan dirinya, pertanyaannya, sobekkan ini, sobekkan ini, sama nak dengan tisu yang disobek ini? Sama. Kalau sama, apa sebutannya yang sobekkan ini? Bahagian-bagian dari mana? Bahagian daripada kalaulah sobekan ini bahagian daripada tisu, bahagian itu tiada lain siapa tuh? Tiada lain adalah tisu sendiri. Ini yang Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, aku jadikan dirimu ini adalah bahagian daripada diriku. Ini yang disebut namanya nur, ini yang disebut namanya makhluk, ini yang disebut namanya ciptaan, ini yang disebut namanya sifat, dan ini adalah zat. Untuk mengenal zat, kenali sifat. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itu yang sebenar-benarnya, yang zat itu yang sesungguhnya. Ini yang Allah katakan itu, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa aku jadikan nur
itu sebenarnya bagian daripada diriku. Maka dalam bahasa tauhid, di dalam bahasa tauhid, karena nur itu adalah bagian daripada diri Tuhan, maka nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya Ainullah. Nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya Wujudullah. Nur ini dalam bahasa tauhid disebut namanya Hakikatullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah, sebenar-benarnya Allah. Kalau diturunkan bahasanya ke dalam bahasa thariqat, nur ini yang disebut namanya mir'atillah atau cermin Allah, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini kalau kita turunkan lagi ke bawah dalam bahasa syariat disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, tempat memandang wujud nyatanya Allah. Hakikat sebenarnya hamba Allah itu ya Allah. Hamba Tuhan. Apa artinya itu? Hamba Tuhan. Pernah lihat film-film kerajaan tuh? Aku Tuhan, hamba Allah, aku Allah. Ini cara penguraiannya Bapak Ibu. Ya. Maka nur itu bahasa syariatnya disebut Abdullah, bahasa tarikatnya disebut mir'atillah, cermin Allah, bahasa hakikatnya adalah Ainullah, Wujudullah, dan Hakikatullah. Bahasa ma'rifatnya itu adalah Allah. Bahasa ma'rifatnya Allah. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada ciptaannya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada makhluknya. Rahasiakanlah diri Allah itu pada tajallinya. Itu memahaminya Bapak Ibu. Jadi, kenali dulu ciptaannya. Ciptaannya itu adalah nur. Siapa yang sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal Allah. Siapa sudah mengenal nur, sudah sama dia mengenal akan Tuhannya. Karena nur itu adalah tajalli dirinya. Nur itu adalah gambaran rupa memandang dirinya. Nur itu adalah bayang-bayang dirinya. Sama Bapak Ibu bercermin. Ketika Bapak Ibu bercermin tadi di rumah, bersolek, pakai lempong siti, diri siapa yang nampak di situ? Diri siapa di situ? Diri sendiri kan? Nah, pertanyaan yang kedua, samakah diri Bapak Ibu yang di dalam cermin dengan yang di luar cermin? Sama. Yang dalam cermin itu apa sebutannya? Bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Bayang-bayang orang yang bercermin. Sekarang yang kita cari ini adalah bayang-bayang orang yang bercermin atau orang yang bercermin itu yang akan kita cari? Orang yang bercermin itu. Supaya kita tahu, ya, nggak mungkinlah ada bayang-bayang dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin. Ya, mungkinkah Bapak Ibu ada nampak di dalam cermin kalau Bapak Ibu tidak bercermin? Tak mungkinlah. Nah, yang kita cari bukan bayang-bayangnya, yang kita cari orangnya. Namun orangnya dengan bayang-bayangnya tidak pernah berpisah cerai. Ya, orang dengan bayang-bayang nggak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Yang kita cari itu adalah orangnya. Untuk mencari orangnya, kenali nur ini dulu. Karena ini adalah cermin untuk memandang orangnya. Sekarang mana yang nur itu Bapak Ibu? Kita mesti tahu nur. Mana nur itu? Ya, jangan dipahami Bapak Ibu, nur itu, nur itu cahaya. Salah nanti Bapak Ibu. Jangan diartikan, jangan diterjemahkan nur itu cahaya. Nanti kalau Bapak Ibu pahami nur itu cahaya, ada nanti hitam, merah, putih, hijau, biru, baru meletus balonku. Nur itu dipahami maknanya itu terang. Nah, terang itu maknanya jelas.
Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Nah, bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah yang nur itu. Ini terang nggak nih? Nyata nggak nih? Nur itu bang. Ini terang kah ini? Wujud? Nah, kalau ini terang, wujud dan nyata, nur lah itu. Maka Allah itu menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Jangan diartikan cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu betul-betul terang. Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Kalau Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu jelas, Allah itu terang, bahasanya nur, maka wujud nyata, jelas dan terangnya Allah itu pada langit dan bumi. Bahwa langit dan bumi inilah wujud nyatanya Allah itu. Langit dan bumi inilah nyatanya wujud Allah itu. Disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu wujud. Allah itu nyata, Allah itu jelas dan terang. Wujud nyata terangnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi, sekalian alam. Disitulah rahasianya Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Apa artinya ini? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bikulli syai'in muhit, meliputi sekalian alam. Dia meliputi. Nyata Allah tuh pada langit dan bumi. Itu dia menjelaskan tentang nur itu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemana tempat memandang nur itu? Kalau memang nur itu artinya terang, jelas, wujud dan nyata, kemana kita memandang nur? Untuk memandang nur itu Bapak Ibu, pandanglah pada sekalian alam, sekalian ufuk. Ini Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan wujud kami pada sekalian ufuk, barat dan timur, sekalian alam. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka, betul-betul terang bagi mereka, akulah wujud yang sebenar-benar nyata itu. Akulah wujud yang benar-benar terang itu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kenapa kamu juga tidak pikirkan, kata Tuhan. Rupanya nur itu Bapak Ibu sudah meliputi langit dan bumi, isi di antara keduanya. Tak payah Bapak Ibu mencari nur itu. Yang payah itu mencari nur laili yang payah. Ya, temui ayah bundanya. Atau payah itu mencari nur hayati. Itu yang payah. Jadi nur itu sudah wujud, sudah terang dan jelas pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi itu wujud nyatanya diri Allah. Kemudian Ustaz bertanya sama Bapak Ibu. Paham atau tidaknya Bapak Ibu? Duduk di sini dulu. Apakah nur itu yang wujud, nur itu yang terang, atau apakah Allah itu yang wujud dan yang terang? Siapa Daniel? Apakah nur ini yang wujud dan terang, atau Allah itu yang wujud dan terang? Allah itulah yang wujud dan Allah itulah yang terang. Kalau Allah itu wujud dan terang, maka Allah menamai dirinya dengan nur. Nur itu nama dirinya tuh. Nur itu nama daripada dirinya. Berarti nama dengan dirinya itu nggak pernah berpisah cerai. Kalau dia betul-betul nur, terang dan jelas. Terang dan jelasnya Allah tuh sudah meliputi sekalian alam semesta ini. Allah nurus samawati wal ard. Aku ini wujud, kata Allah. Aku ini terang.
terangnya aku sudah nyata pada langit dan bumi. Inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Sudah. Bisa enggak Bapak Ibu memahami namanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi? Kita lihat di sini. Ini kan kosong tadi Bapak Ibu ya. Nah, kosong. Lalu dia ingin dikenal. Yang kosong ini dikenal. Yang hu tadi, yang zat ini ingin dikenal. Karena dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Dia menzohirkan dirinya. Nih, dizohirkannya dirinya. Ketika dia menzohirkan dirinya, zohir dirinya itulah yang disebut namanya dengan nur tadi ini. Nur ini Bapak Ibu kita buat. Nur. Ini nur kita buat gini. Nur. Karena nur ini asalnya daripada dirinya nih. Ini bawa sini. Karena nur itu asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi. Karena nur itu asalnya daripada dirinya disebut namanya Nur Ilahi. Yang kedua, karena nur itu tempat memandang wujud Allah, nur itu tempat memandang nyatanya dirinya Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa Bapak Ibu satu. Nur Allah dengan Muhammad itu esa. Dia dikatakan namanya Nur Tuhan karena asalnya memang dari diri Tuhan. Dia disebut namanya Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang wujudnya Tuhan. Nah, sekarang yang namanya Nur Muhammad tempat memandang wujud nyatanya Tuhan sudah menjadi sekalian alam. Sudah menjadi sekalian alam semesta. Maksudnya sekalian alam semesta, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, sebesar apapun wujudnya, sekecil apapun wujudnya, itu yang disebut namanya Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Itu mesti ditanam di sini. Sebesar apapun dan sekecil apapun bentuk dan rupanya, itulah Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian alam semesta dalam bentuk yang bermacam-macam, rupa yang berbagai-bagai dan nama yang berbeda-beda. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta, inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah. Ya. Pada sekalian alam nih, kan Nur Muhammad nih. Namun kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam, tempat memandang nyatanya diri Allah itu pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang wajahnya Allah. Insan inilah kesempurnaan memandang rupanya Allah. Insan inilah kesempurnaan memandangnya wujud Allah. Maka di situ Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Apa artinya itu? Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa gambaran dirinya. Yang kedua, khalaqal insan ala surati Rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai pula dengan rupa wajahnya Ar-Rahman. Rupanya manusia itulah kesempurnaan memandang wajahnya diri Allah itu Bapak Ibu. Di sini Allah katakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Al-insanu siri wa ana sirahu. Artinya itu, insan itu adalah rahasiaku, akulah rahasianya. Al-insanu siri
Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang ketiga, al-insanu nafsi. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya dirinya insan itu. Makanya Allah tuh sangat amat nyata Bapak Ibu. Amat sangat jelas dan terang. Siapa yang masih buta memandang Allah, padahal Allah itu sudah nyata, sempurna pada wujud dirinya sendiri. Itu apa nama itu Pak? Butuh sange namu itu mah.